ke materi yang kita diskusikan pada pagi hari. Kebijakan publik yang sama sebetulnya mewarnai aliran dari ilmu administrasi publik. Kenapa Sarah? Ya karena memang kebijakan publik itu menjadi bagian dari kajian ilmu administrasi publik, karena itu alirannya juga sama. Nah, sama ini aliran apa kira-kira? Di pengantar ilmu administrasi publik, aliran kontinental dan aliran Anglo-Saxon. Aliran kontinental ini berasal dari benua mana dan Anglo-Saxon ini berasal dari benua mana? Halo? Lupa, Ibu. Lupa, Ibu. Jawaban yang paling simpel dan menyelamatkan, ya. Ya, wes. Oke, kita merefresh ulang ya. Bahwa aliran yang mewarnai dalam perjalanan ilmu administrasi publik, ya, dan juga kemudian di breakdown kepada aliran kebijakan publik adalah aliran kontinental dan Anglo-Saxon. Aliran kontinental ini kita adopsi dari negara-negara yang ada di benua Eropa. Proses kebijakan publik itu adalah proses yang di situ terjadi interaksi antar negara dan negara. Antar institusi dalam negara, gitu ya. Berarti ada dari pemerintah saja ya yang lingkup pihak-pihak atau aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Kemudian kalau di pandangan Anglo-Saxon memberikan sebuah pandangan bahwa kebijakan publik itu adalah turunan dari politik demokratis, ya, sehingga melihat kebijakan publik ini adalah sebagai sebuah produk, begitu ya, yang ini menunjukkan sekali bahwa jika dikaitkan dengan paradigma dalam ilmu administrasi publik, maka sangat nampak sekali bahwa aliran kontinental ini mewarnai dari paradigma ilmu administrasi. Ya, ide-idenya itu dilakukan melalui top down. Kemudian masyarakat ini dijadikan sebagai objek belaka, orang yang kumpulan masyarakat yang hanya menerima apa saja yang menjadi aturan-aturan dari pemerintah. Nah, kira-kira pandangan seperti ada paradigma apa? Old public administrasi. Winter tidak ketemu kok dikai permen ya. Oke, terima kasih Widat. Jadi old administration, semuanya sarwa negara. Baru kemarin ya Widat ya kita diskusikan ya. Iya Ibu. Nah, mudah sekali mengikutinya ya. Kalau tidak diperhatikan ya up down, lupa ingat, lepas pegang, lepas pegang gitu. Nah kemudian di Anglo-Saxon ya ini adalah kebijakan yang sudah mengakomodir ide-ide dari pihak di luar pemerintah atau masyarakat. Nah ini nanti barangkali ya sebagai pembukanya itu adalah paradigma generasi kedua di old administration. Apa kemarin? Paradigma generasi public administration, Bu. New public administration. Wih, pinter sekali, seneng Ibu kalau gini. Ya, seneng wis. Sip. Ini karena Ibu kemarin melihat bahwa di layar itu kalian betul-betul memperhatikan, kemudian kalian menyimak, maka yang kalian dapatkan itu betul-betul bisa dirasakan ketika nanti ditanyai di luar perkuliahan teori itu kalian nyambung gitu loh. Karena mata kuliah di dalam perkuliahan ilmu administrasi publik itu dari setiap mata kuliah itu nyambung kok. Ada keterkaitan satu sama lain. Terutama di paradigma itu nggak bisa itu terlepas dari mata kuliah apapun. Ya. Karena disitulah berkembangnya sebuah teori.
di paradigma itulah berkembangnya sebuah teori dari kebijakan publik sampai nanti organisasi publik, sampai manajemen publik, sampai nanti ada kajian-kajian terkait dengan public private partnership gitu ya, kerjasama antara pemerintah dan swasta itu dilahirkan dari paradigma apa? Ya, melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah dan masyarakat dalam arti yang luas. Apa itu ya masyarakat secara masyarakat, betul-betul masyarakat yang diwakili dari tokoh masyarakat, LSM gitu ya, kemudian apa masyarakat secara komunitas ya, ada organisasi-organisasi publik, itu adalah masyarakat. Nah, sebetulnya ruang demokrasi itu sudah dibuka di aras paradigma generasi kedua, New Public Administration, yang menuntut terkait dengan adanya sebuah social equity atau keadilan sosial. Yang itu tidak ada pada paradigma generasi pertama. Ya, di old administration, paradigma old administration di generasi pertama licir, kira-kira seperti itu ya. Tidak jos gitu ya. Nah, baru kemudian di paradigma new public management ini kerannya sudah jos ya, ngocor, tapi masyarakatnya yang belum terakomodir semuanya, karena masyarakat di sini ternyata diwakili hanya pada masyarakat yang punya modal tinggi atau kapitalis saja. Tapi masyarakat secara umum tidak diakomodir pendapatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah di paradigma aliran Anglo-Saxon yang adanya sebuah politik demokrasi dalam proses kebijakan publik. Nah, proses kontinental dan Anglo-Saxon itu mewarnai proses kebijakan publik. Nah, pendekatan kebijakan publik berdasarkan aliran kontinental dan Anglo-Saxon itu dalam proses kebijakan publik itu kira-kira seperti ini, bisa dianalogkan dalam sebuah gambar. Ini kontinental, ya, negara membuat sebuah kebijakan dan kebijakan itu ditujukan untuk masyarakatnya. Ya, berarti masyarakat tidak terlibat dalam proses kebijakan kan ya? Di luar negara ada masyarakat, ya, negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat adalah rakyatnya terlibat semuanya dalam proses kebijakan publik. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami kah? Sampai di sini? Bisa. Oke. Bisa, Ibu. Ganteng ini ya. Coba berikan pendapat kalian. Kira-kira mana dari dua aliran ini yang akan melahirkan sebuah kebijakan yang ideal? Kebijakan yang Anglo-Saxon. Kenapa Yang demikian? Anglo-Saksonis. Kenapa? Aliran Anglo-Saksonis, Ibu. Ya, kenapa demikian? Berikan alasannya. Karena Oke, berarti dengan demikian kalau masyarakat terlibat itu artinya apa? Artinya apa kalau masyarakat terlibat? Apa kira-kira? Kebijakannya bisa berjalan. Apa? Lah keterlibatan masyarakat nek duduk tok lah pondok tulisan. Mek meneng tok, diam, duduk, dengar. Datang, diam, duduk, dengar. Oh, 4D. Ya, kalau ada 3D ini 4D ini. Datang, duduk, diam, dengar. Itu juga terlibat loh, terlibat dalam mendengarkan, terlibat dalam kehadiran. Yang dimaksud di sini bagaimana ini? Kalau rakyat terlibat, itu terlibat seperti apa ini yang dimaksudkan? Terlibat dalam menyampaikan aspirasinya. Terlibat dalam menyampaikan aspirasi. Yes, betul sekali. Sudah terlewati, maka yang fokus dia adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu menjadi pejabat publik di negara maju itu dilihat dulu bagaimana kekayaannya, tinggal saya apakah sudah cukup ini untuk nanti bisa fokus memikirkan rakyat itu apakah sudah cukup. Itu. Nah, sementara di negara kita
untuk bisa menjadi pejabat itu harus modalnya besar. Kalau sudah menjadi pejabat, mikirnya adalah bagaimana untuk mengembalikan modal ketika kemarin saya mengeluarkan modal besar. Kira-kira seperti itu. Jadi bergening politik itu apa ya? Terkait dengan materi. Kalaupun tidak materi itu jabatan. Kalau nanti ini goal, kamu akan menjadi direktur di sini. Kalau ini contoh kecil saja, Freeport itu sampai hari ini kan sebetulnya ITB itu sudah siap kan? Nah, ya. ITB kan perguruan tinggi teknologi yang berlabelkan teknologi itu kan banyak di Indonesia yang hebat-hebat. Untuk ngurusi pengeboran emas saja kayaknya ya juga istilahnya meskipun tidak sepele itu ya bisa lah. Kenapa harus di-outsourcing-kan keluar? Ya nggak Mas Ijat, kalau dipikir-pikir seperti itu. Kan sebetulnya merugikan sekali. Kalau dibuat untuk membangun Irian saja, Papua saja, wah sudah kayak Amerika itu. Tapi kenapa sampai hari ini sudah masih berlanjut seperti itu? Ya, sama kan dengan apa yang disampaikan Mas Jan, sudah tahu nggak benar, kok masih berjalan. Sementara masyarakat cuma ngendem, bagaimana saya harus berprotes? Melalui apa? Protes pun nanti kita sendiri secara individu yang nanti pada akhirnya itu menjadi pahlawan, tadi pahlawan kesiangan, pahlawan tanpa nama, pahlawan apapun. Ya, akhirnya nanti kita sendiri dan keluarga kita yang kalah karena kita dalam kondisi minoritas, gitu loh. Minoritas dalam arti terlibat dalam wadah untuk penyelenggaraan kebijakan atau proses sebuah kebijakan itu kecil sekali. Kecuali kalau kita sudah mempunyai komunitas masyarakat yang tidak berdasarkan masyarakat secara individu, tapi sudah mempunyai komunitas, ini baru. Ya. Artinya kita itu tingkat keselamatan kita, keamanan kita itu terjaga. Tapi kalau keamanan kita individu kita protes, walah, turun untuk sampai kantor polisi kita sudah cakup. Ingat kasusnya Munir, ya HAM, padahal itu tokoh terkenal, mengenaskan. Jadi memang harus punya komitmen tinggi yang tadi itu ada kedewasaan bernegara itu harus betul-betul kita tingkatkan kemampuan kita, ya, kemudian wacana kita juga kita tingkatkan. Terus kemudian yang terpenting lagi bahwa kita jangan bonek, hanya sekedar berani saja tanpa harus kita persiapkan diri secara kemampuan mental, kemampuan otak kita untuk bisa masuk dalam jajaran seperti itu. Jadi harus betul-betul kita persiapkan dan itu memang membutuhkan kedewasaan berpikir, kedewasaan bersikap, kedewasaan berperilaku untuk kita bisa menjadi bagian yang nantinya bisa menjadi kontribusi dan memberikan sebuah bagian dari solusi. We are part of solution, kira-kira seperti itu. Nah itu istilahnya Ibu sarankan semua kalian mulai dari semester sekian itu harus masuk dalam organisasi. Karena di situ nanti soft skill kalian ditempa. Bagaimana kalian nanti menghadapi orang-orang pejabat, orang-orang pinggiran, orang-orang kelas bawah, itu nanti soft skill kalian akan ditempa di situ. Dan terutama pendidikan politik. Sebagai generasi muda, jangan sampai kalian nanti masuk dalam jajaran orang sebagai pemilih, masyarakat sebagai pemilih itu memilih pemerintahan hanya sekedar, oh saya dikasih uang 50.000, yang hanya satu kali jajanan sudah habis. Eman-eman dengan pikiran kalian dan suara kalian, kalau hanya diberi uang 50.000 aja sudah mengikuti. Tolong pertimbangkan visi dan misinya, dan track record dari figur tersebut. Bagaimana selama ini dalam organisasi masyarakat, bagaimana lingkungan keluarga terkecilnya.
bagaimana keharmonisannya? Apakah tidak ada istilahnya pertentangan di dalam keluarganya? Itu harus kalian pertimbangkan betul. Oh, dia adalah dari keluarga ini, bapak ibunya ini, itu nanti nurun. Dia istrinya adalah ini, ya. Kemudian keluarga istrinya seperti apa, itu harus kalian teliti itu kalau menentukan sebuah calon pemimpin itu. Jangan hanya sekedar materi-materi yang ada. Nanti kalau ini kamu saya jadikan sekretaris saya aja. Jangan, itu kepentingan pribadi. Berpihaklah pada masyarakat, ya. Karena masyarakat itu nanti suaranya masyarakat itu suara Tuhan, dan nanti kalian akan langsung dihandle sendiri oleh Tuhan. Kalau kalian berpihak pada masyarakat. Walaupun yang berjuangnya keras sekali, apalagi di Sulawesi ya masih saja orangnya yang temperaturnya itu ya, temperamentalnya itu tingkat tinggi, masih saja. Ya nggak beda sih dengan Surabaya. Surabaya juga seperti itu. Akan tetapi perjuangannya memang di luar Jawa itu sangat keras sekali ya. Potensi-potensi alamnya juga bagus sekali, tapi ya itu karena jauh dengan kekuasaan pemerintah, maka biasanya terisolir dan terpinggirkan, kira-kira seperti itu. Makanya orang Aceh itu sampai hari ini tuh kalau ada nama-nama Jawa itu diganti semuanya. Kayak Hendro Laksono, Irianto, itu semuanya dihapuskan, harus diganti namanya supaya tidak jauh. Karena apa? Yaitu komunitasnya itu komunitas besar itu dari kekuasaan komunitas besar itu mengalahkan komunitas yang kecil itu tadi. Makanya timbul kejelesan. Nah, ini jangan sampai terjadi itu ya. Sehingga kalau terjadi ya ada perpecahan-perpecahan di negara Indonesia, apalagi terdiri dari pulau-pulau, rentan terhadap perpecahan. Ini yang dulu sangat dikhawatirkan oleh seorang presiden kita yang namanya Abdurrahman Wahid. Karena rentan sekali dengan perpecahan, karena disekat dengan pulau-pulau yang bisa jadi di sana nanti pergolakannya begini, sementara di pusat kotanya, pusat pemerintahnya tidak tahu apa-apa. Ya, karena itu nasionalismenya harus kita jaga, ya. Kemudian pelestarian budaya Indonesia harus kita jaga. Itu yang nanti akan mempersatukan kita sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang beribu pulau yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itu yang bisa Ibu sampaikan, Mas Ijat. Ada yang ditanggapi lagi? Sudah Bu, berarti dari diskusi tadi itu memang kembali lagi ke kultur politik ya Bu, kultur politik daripada Indonesia tersebut memang seperti itu Ibu. Karena demokrasi itu yang melabelkan negara demokrasi itu juga belum tentu melaksanakan demokrasi. Ya enggak? Yang mendeklar bahwa negara itu demokrasi belum juga melaksanakan. Kejadiannya seperti ini ya. Masyarakat menjerit pun tidak akan ada artinya, katanya demokrasi. Ya. Kemudian menyampaikan alur ide demokrasi itu jenjangnya lewat mana, prosedurnya lewat mana. Sulit juga, harus melalui partai, harus melalui ini sampai nanti. Terus wadahnya itu belum jelas. Kalau kita secara individu, taruhnya Mas Ijat, ya, Mas Ijat mengalami hal yang seperti itu, kontra kan? Secara pribadi kontra kan? Kemudian secara pribadi sebagai individu masyarakat harus mengatakan kepada siapa sih keluhan saya ini? Harusnya kan ada prosedur itu. Ya Pak ya. Ya kan? Sekarang mana? Adakah disediakan prosedur itu untuk kita? Karena itu yang namanya negara demokrasi juga belum tentu demokrasi. Biasanya kadang yang terjadi otoriter. Otoriter yang terjadi. Ya, karena itu bukan juga otoriter, tapi mungkin ya lebih bijaknya itu kadar demokrasinya, kalau nilainya 100%, kita masih ada pada 10% atau 20%. Kan juga dinamakan demokrasi juga. Ya enggak? Maka itu dalam teori memang tidak ada
Ya, tidak ada negara itu yang dalam titik kontinum yang pas. Artinya tidak ada negara itu dikatakan demokrasi secara murni, ada pada titik demokrasi. Tidak seperti itu. Tidak ada negara yang dikatakan bahwa negara ini berkembang pada titik yang berkembang secara sempurna, tidak ada. Yang ada adalah titik kontinum itu mendekati dari apa yang dikatakan karakteristik negara demokrasi, kemudian liberal, kemudian negara komunis, negara apa saja. Kira-kira seperti itu, dan ini nanti akan kita pelajari di perbandingan ilmu administrasi publik. Di mana posisi kita menjadi negara apa, ya, menjadi apa, termasuk dalam lingkup yang dikatakan negara maju berkembang itu seperti apa. Tidak ada titik kontinum yang pas mengatakan bahwa negara itu persis pada titik kontinum demokrasi atau titik kontinum negara liberal atau komunis, tapi mendekati titik. Nah, tinggal presentasinya. Yang terpenting kita masih dalam koridor wilayah negara demokrasi. Cuma demokrasinya itu tadi pada berapa persentase. Gitu Mas Ijat ya? Ya, baik, saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas responnya, atas apresiasinya dalam bentuk pertanyaan. Kita sama-sama belajar juga ya. Walaupun nanti Ibu kemudian ada lupanya yang namanya manusia, Bu kayaknya begini, Ibu juga secara lapang dada untuk menerimanya. Barangkali itu belum Ibu baca. Gitu ya? Oke. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah mendengarkan diskusi kita. Dan alhamdulillah sangat menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Kita bisa sharing ya bahwa ternyata memang ya itu tadi variabel-variabel dalam proses kebijakan itu yang menjadikan bagaimana output sebuah kebijakan itu nanti akan dihasilkan. Apalagi nanti outcome-nya, dampaknya itu nanti semakin nanti terasa ketika nanti diimplementasikan. Ibu tadi sudah menutup ini ya perkuliahannya belum salam ya. Belum, Ibu. Oke, kita ketemu dalam perkuliahan yang sama pada minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan, diberi Allah kesehatan, panjang umur, dan diberi Allah kekuatan ya untuk bisa melaksanakan dan melanjutkan aktivitas kita sebagai bentuk ibadah kita pada Allah melalui hablum minan nas, dan insya Allah juga hablum minallah dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan menjadi keterangan yang berkah dan bermanfaat, menghantarkan kalian semuanya nanti insya Allah di tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, ketika nanti Indonesia, perekonomian dunia berkiblat pada Indonesia, kalian menjadi bagian orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya terima kasih juga. Ya sebelum kalian meninggalkan link Zoom ini, ternyata ada pengumuman untuk hari liburnya itu diganti tanggal 20. Masak-masakan lagi yuk guys, tenang aja. Seperti biasanya kita apa? Oh ya guys, bentar guys ya. Ibu mau bicara dulu guys. Ya. Diganti tanggal 20, ya berarti tanggal 20 itu kita materi kita tentang ini ya, perkuliahan kita teori administrasi publik ya. Hari Rabu kan ya. Nah, itu ide Ibu maunya ya kita tetap kuliah tapi pada mengakses di e-learning. Ya, supaya nanti kita tidak mengganti perkuliahan lagi, karena kalau kita tidak mengganti berarti pertemuan kita hanya cuma 6, kurang 1 pertemuan. Karena langsung UTS nanti. Tidak ada jeda waktu lagi. Karena itu untuk minggu depan meskipun libur di teori administrasi publik akan Ibu kasih materi di e-learning, dan untuk mengkontrolnya Ibu kasih tugas. Oke? Jangan khawatir ya. Tugas ini nanti waktunya Ibu perlama sampai 8 hari. Ya,
tugasnya untuk diupload di e-learning. Untuk apa? Materi tugasnya nanti Ibu sampaikan melalui PJMK-nya ya. Mbak Siti ya. Renanda ya ini ya. Ini Renanda apa Siti ya nih? Renanda. Erlina, Ibu. Erlina, sorry, Mbak Erlina. Ya, nanti akan Ibu sampaikan ke Mbak Erlina ya. Sepakat ya? Iya, Bu. Ibu. Kalau nanti dalam materi yang Ibu upload di e-learning dan kalian harus buka juga, ternyata kalian belum memahaminya, akan Ibu sampaikan nanti pada next pertemuan ya. Ketika kita menginjak pada pertemuan kelima ya, berarti ya. Sepakat ya? Sepakat ya semuanya ya? Ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses selalu semuanya ya. Silakan. Sehat selalu untuk Wisna ini. Iya, sama-sama. Silakan bisa meninggalkan link Zoom ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Oke.